bencana sudah berat, tidak perlu diperberat lagi dengan narasi-narasi. Di sini menurut saya ada dua pihak ya. Satu pihak yang nggak sadar bahwa narasinya bisa memicu emosi dan itu bisa berujung kepada tindakan. Meskipun sudah minta maaf, kata-kata itu seperti paku yang ditancapkan ke kayu. Dicabut bisa, bekasnya masih ada. Sampai di tahap closing statement yang cukup panjang, saya hanya bisa berikan waktu 2 menit maksimal masing-masing narasumber. Saya mulai dari Bapak KSP, silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah bahwa negara berterima kasih juga dengan relawan yang sudah turun bersama-sama dengan TNI Polri juga, bahwa ini adalah bentuk yang memang harus kita bersama-sama bergandengan. Artinya kita tidak terjebak dengan narasi, kita tidak terjebak dengan diksi, tapi yang kita lakukan adalah aksi. Nah, aksi apa? Sesuai dengan aturan di dalam pemerintah Undang-Undang 24 tahun 2007 bahwa ada aksi nasional di sana. Mari kita bersama-sama, Pak Presiden juga sudah dengan tegas bahwa tidak boleh meninggalkan satu orang pun di sana. Dan juga di sana dengan percepatan yang dilakukan oleh negara hingga hari ini dan nanti ke depannya ini akan harus butuh banyak pihak. Artinya bukan hanya negara, bukan hanya pemerintah pusat, tapi terpadu. Artinya ada pemerintah provinsi, kabupaten kota, aparat penegak hukum, kemudian dengan relawan dan lain sebagainya, akademisi dan sebagainya. Ini menjadi sebuah kerjasama kita agar kita ini kompak, kemudian satu jengkal tanah air kita yang kemudian kita tersesak nafas kita terkait dengan kebencanaan ini, kita sama-sama untuk kita bisa bernapas panjang agar apa? Agar semua situasi kembali normal lagi, pemulihan dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita bersama dengan masyarakat, bersama dengan pemerintah, bersama dengan TNI Polri, kita semua harus kemudian tidak lagi saling menegasikan, tapi yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan prioritas nasional yang harus kita bantu satu sama lain di sana. Inilah kolaborasi yang memang harus dilakukan. Oke. Saya kira itu yang. Bung Ozin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan barokah dari langit dan bumi. Dan hari ini yang keluar dari langit dan bumi bukanlah barokah. Yang keluar dari langit dan bumi hari ini justru menjadi bencana bagi kita. Ini ada masalah bagi kita untuk kita koreksi, yakni kita maksiat kepada Allah. Maksiat dalam konteks ayat qauliyah, yakni banyaknya korupsi, kezaliman, penelantaran, hajat-hajat masyarakat, pengkhianatan, dan juga dalam konteks ayat-ayat kauniyah, yakni alam yang dirusak, yang itu sudah jelas akan menimbulkan mafsadat atau kemudorotan kepada kita. Karena itu saya ingatkan kepada saudara-saudaraku yang di Aceh, saudara-saudaraku yang ada di Sumatera Utara, juga saudara-saudaraku yang ada di Sumatera Barat, kita sudah pernah melampaui masa-masa sulit. Tsunami bisa kita lalui bersama, dan hari ini kita pasti akan bisa melalui bersama. Percayalah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabasum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini semuanya datang dari Allah, pasti ada kebaikan hikmahnya, dan mari kita bangun bersama, saling bergandengan tangan untuk menjaga negeri ini hari ini dan kedepannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian klarifikasi tadi. Ketika Presiden mengatakan bahwa mari ini kita hadapi bersama, tentu ada pesan yang mendalam di situ. Bahwa pemerintah pusat dalam hal ini, dan seluruh elemen yang ada di pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi di 3 provinsi tersebut, dan pemerintah kabupaten kota yang ada di 3 provinsi tersebut, mari sama-sama menggunakan kewenangan dan sumber daya yang kita miliki untuk fokus pada korban, kepada para masyarakat yang ada yang terdampak dari bencana tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah sudah menyiapkan banyak skema, banyak program, banyak kebijakan untuk proses pemulihan sampai 1 tahun ke depan. Dan itu yang disertai dengan anggaran yang cukup.
Dan itu akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan, itu janji Pak Presiden. Mari kita terus sama-sama dukung, mari terus kita ikuti sama-sama. Semoga sekali lagi apa yang dirasakan oleh korban yang ada di 3 provinsi tersebut adalah itu juga yang kita rasakan di seluruh Indonesia. Karena kita adalah sama-sama warga negara Republik Indonesia untuk saling berbagi dan saling membantu. Saya kira itu yang kita lakukan ke depan. Silakan. Teman-teman semua, kita berdiskusi panjang lebar hari ini. Ada 3 closing saya. Yang pertama adalah gap capacity antara presiden dan pembantunya itu harus segera dipangkas. Karena akibatnya adalah munculnya delay informasi, kemudian gagap komunikasi. Yang kedua, ini perjalanan masih panjang, maraton. Sehingga harus ada kerjasama dan saling menghargai antara rakyat dan pemerintah. Pemerintah juga harus menghargai rakyat, rakyat juga harus menghargai pemerintah. Karena dengan panjangnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi, ini hanya bisa dilakukan bila kita memang bekerja sama seperti judul hari ini. Yang ketiga, kita harus secara paralel berbicara tentang sebab kenapa bencana bisa terjadi. Greenpeace mengatakan sebetulnya sudah ada early warning dari BMKG terhadap cuaca buruk. Cuma entah mengapa ada hiccup atau pekaan mungkin ya dari kepada lembaga lain dengan informasi itu. Saya harus klarifikasi nanti kalau misalnya salah, mohon maaf ya. Itu informasi dari Greenpeace, sudah ada early warning dari BMKG kepada lembaga-lembaga negara lain terhadap akan adanya bencana seperti yang terjadi di Sumatera kemarin dan Aceh. Kemudian kita bicara sebab, dari informasi tersebut pun disampaikan bahwa hati-hati di Kalimantan dan Papua ini juga bisa terjadi hal yang sama. Maka dari sekarang warning-warning seperti ini jangan dianggap sebagai nakut-nakutin atau mengganggu kenyamanan kehidupan bernegara, tapi justru harus segera diteliti, dilihat apakah benar akan terjadi seperti itu. Termasuk patahan Lembang dan lain-lain itulah kalau saya tidak salah. Saya bukan ahli lingkungan, Mas Aiman, tapi membahas sebab dan kemudian mencari solusi untuk tidak lagi terjadi hal seperti di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, menurut saya penting. Itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Aiman, terima kasih. Saya melihat peristiwa ini sebagai ujian bagi kita semua, bukan hanya ujian kepada rakyat, tapi ujian kepada pemerintahan kita, dalam hal ini Pak Prabowo Subianto. Dengan adanya musibah ini, Prabowo bisa menilai siapa orang yang loyal terhadap rakyat dan memang benar-benar berkorban untuk rakyat. Bukan sekadar pencitraan. Bukan sekedar pencitraan. Di sini bisa dinilai dan dilihat dengan kasat mata. Dan kalau sebenarnya konteks pengkhianat, saya lebih sepakat dan setuju. Pengkhianat itu ketika terjadi korban bencana tapi dia meninggalkan rakyatnya dalam keadaan kesusahan. Itu baru layak dikatakan pengkhianat, dan kalau di dalam militer itu disebut disersi. Kalau salah data bukan pengkhianat. Terlalu Mungkin jauh. adanya miss, itu yang saya bilang tadi, miss antara yang dibawa dengan sampai ke telinga pimpinan, sampai ke Prabowo-nya terjadi miss. Harusnya Bang Faris yang ngomong nih. Mungkin Bang Bita bentar lagi masuk Golkar kan. Yes, ini saya bantu nih. Sama seperti tema kita hari ini, ada Poldanmik ya, meringankan sakit kepala. Karena saya lihat ini kebanyakan yang sakit kepala di sini, Bang Aiman, narasumbernya, ya kan? Karena mencari di mana nih letak salahnya nih, di mana nih pengkhianatnya gitu. Bukan seperti itu, makanya minumlah Poldanmik. Sakit kepala Anda akan sembuh. Ya. Jadi itulah gunanya kita ngopi, adanya white coffee. Biar cerdas berpikir kan gitu, Bang Aiman. Jadi saya ingin sampaikan, Bang Aiman. Honornya lebih nanti katanya. Karena saya lihat di sini, oke, saya nggak akan mencampuri dari baik ahli kata-kata, ahli perilaku, ahli dan segala macam, karena saya bukan bidang ilmu itu. Tapi yang pasti ada sebuah adagium yang sangat populer mengatakan contra pactum non palet argumentum, bahwasanya suatu fakta mengenyampingkan kata-kata, tidak ada nilainya suatu kata-kata dan tidak punya poin.
Makanya kita berbicara by data dan bukan berangan-angan. Dan kita akhirnya berpikir negatif nih terhadap pemerintah kan gitu. Padahal fakta yang sebenarnya bukan seperti itu terjadinya. Saya kira siapapun mengkritik ya memberikan saran itu saya kira bagus, itulah anugerah Indonesia. Kan gitu. Orang melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, yes, karena pemerintah adalah tempatnya untuk dikritik. Iya, dan itu untuk membangun pemerintah. Kalau memang tidak ada mengkritik pemerintah, berarti rakyat tidak sayang terhadap pemerintah. Sama seperti saya ini, Bang Eman, baju saya terbalik, tapi nggak ada yang kritik, nggak ada kasih tahu, biarin aja baju dia terbalik, diam-diam aja. Berarti orang nggak peduli terhadap saya. Tapi kalau Bang Eman bilang, Bang Peter bajunya terbalik ada belakang tuh kancingnya, oh berarti thank you Bang Eman, berarti Anda mencintai. Kan gitu. Itulah bentuk kepedulian rakyat terhadap pemerintah. Dan saya harapkan juga pemerintah jangan terlalu baper lah, kan gitu. Kalaupun ada masukan-masukan, ya itu sah-sah saja. Kita ini adalah negara demokrasi, ya kan? Dan itu merupakan hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena itu konstitusional. Tapi buat panas tahun terakhir. Yes. Kenapa buat panas tahun terakhir? Karena kita lihat di sini kan ada oposisi dan koalisi. Ya, dan ada koalisi seperti yang dari fraksi Golkar bilang koalisi permanen, kan gitu. Tentunya tidak semuanya itu oposisi kayaknya nggak ada deh, nggak ada oposisi kayaknya. Yes, ini saya bilang ya, ada suatu orang-orang minoritas ya tidak suka dengan Prabowo, ya. Siapa yang tidak suka dengan Prabowo? Ya, ada orang-orang yang ingin memang melanggengkan bisnisnya, contohnya, ya kan, ya ingin melakukan mafia dan lain-lainnya, ya ini harus hati-hati juga, karena tidak mungkin suatu isu itu ya dibangun dan lain-lain itu tanpa adanya yang memang sokong, seperti kemarin kejadian kejaksaan digoreng-goreng, setelah terungkap ada juga terlibat oknum pengacara di situ dan dia mengaku dibayar. Ini hati-hati loh mengenai politik. Sebenarnya saya tidak akan masuk ke dalam ranah politik karena itu bukan ranah saya. Kita berbicara konteks hukum, tapi yang pasti konteks hukum yang saya bicarakan itu telah terjadi post factumnya. 2 menit. Ya. Oke. Jadi ini Henry tadi bicara saya nggak sangka-sangka, tapi ketika saya bicara, Oke, dipersingkat. Biar adil. Gue cuma ngingetin Aiman aja kata dia 2 menit. Bukan. Oke, biar adil, singkat. Makanya saya dipersingkat. bilang, kalau kita nggak terima dengan pandangan saya, ada Poldan Mic. Bisa mungkin diminum biar kepala ringan. Terima kasih Bang Ahmad, sukses selalu buat Tapi nggak kerasa kebetulan 2 menit, jadi saya biarkan karena saya nggak kerasa, nggak sadar. Silakan. Oke, silakan Bung. Saya kira catatan pertama adalah perintah Prabowo yang harus membersamai rakyat itu, kalau kemudian tidak jalan, berarti ada problem. Jadi problemnya adalah pada proses menerjemahkan perintah itu, Mas. Jadi misalnya menteri, kalau Prabowo bilang 24 jam bersama rakyat begitu, mereka masih mikir itu. Jadi menerjemahkan narasi Prabowo itu penting secara operasional. Jadi gap antara keinginan Prabowo dengan langkah-langkah di bawahnya. Ini problem pertama. Itu yang membuat kemudian berantakan, gak cepat untuk menangani berbagai persoalan di lapangan itu. Kemudian yang kedua, cara kita mengatasi bencana itu mesti berbasis sains menurut saya. Jadi scientific approach itu adalah agenda utama pemerintah untuk membuktikan bahwa cara kerjanya itu betul-betul runtun, sistematis, dan solutif. Kalau pendekatan saintifik itu nanti akan bisa membedah mana skala prioritas yang harus dituntaskan misalnya, mana yang harus segera, mana yang harus langkah seterusnya sampai ke bawah itu. Baru dari pendekatan saintifik itu kemudian kita bisa meruntun. Misalnya sekarang itu yang diperlukan adalah menangani 600.000 lebih pengungsi misalnya. Itu tata kelolanya mesti cepat dan rapi di situ kan.
Lalu yang kedua, menuntaskan kurang lebih 200 orang yang belum ada. Di mana kuburnya dan di mana jasadnya begitu. Misalnya begitu. Kalau itu menjadi pertanyaan dari warga. Kemudian yang ketiga, ini skala prioritas misalnya membersihkan kayu-kayu itu, lalu kemudian membantu rumah-rumah rakyat didirikan segera begitu. Jadi skala prioritas itu secara detail itu penting. Kalau kemudian ini tidak didetilkan, bahkan perang narasi antar lembaga itu bisa terjadi gitu. Ini saya khawatir itu yang kemudian terjadi. Akhirnya kemudian masyarakat tidak tuntas tuh masalah yang harus diselesaikan ya. Kemudian yang ketiga saya kira pendekatan, tadi Mas Kozin jadi ustadz ya tadi. Pendekatan spiritual saya kira juga penting ini. Karena ini sudah parah Indonesia ini menurut saya. Negara sangat sakit. Sakit, saya harus bilang sakit. Korupsi merajalela, bukan ratusan miliar yang dikorupsi, ratusan triliun. Sekarang korupsi merambah ke hutan juga itu. Udah sakit negara ini. Sesakit ini kemudian presiden gak serius menangani, ini sudah bencana negara. Bukan hanya bencana alam, tapi bencana negara. Yang kemudian segala persoalan numpuk pada lemahnya otoritas menyelesaikan masalah. Ini penting ya saya ungkapkan. Karena saya khawatir ini menganggap bahwa bencana itu ya nanti juga selesai gitu. Lalu dianggap nggak ada Mas yang ya misalnya begitu, berpikir Mas. untuk seperti Iya. itu. Artinya saya mau bilang bahwa Pak Presiden ini dengan serius dan pemerintahan serius tadi terkait dengan teknis pun itu sudah dilakukan. Bagaimana Huntara kemarin dan Huntap hari ini juga sudah dibangun. Kemudian terkait dengan kayu yang banyak itu sudah ada surat edaran dan kemudian hadir di sana. Bagaimana proses hukum juga sudah dilakukan. Artinya dalam posisi ini lagi-lagi Pak Presiden tidak berbicara soal hal-hal yang berbau dengan politik, tapi kita berbicara dengan hal-hal yang berbau dengan sosial dan kemanusiaan. Artinya saya mau bilang kita tidak bisa menegasikan narasi bahwa yang harus dilakukan adalah kita dialog lagi nih. Begini Mas, persoalan kemanusiaan itu nggak mungkin selesai kalau nggak ada political will. Ini saya sepakat itu. Jadi jangan kemudian dibenturkan antara kemanusiaan dengan politik, karena langkah-langkah memanusiakan manusia itu juga adalah karena ada otoritas. Betul. Thomas RT pernah bilang bahwa itu udah selesai itu. Bagaimana government choose to do or not to do. Artinya ketika negara itu hadir untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maka yang akan dipilih adalah melakukan sesuatu. Dan dalam posisi itu, saya ingin sampaikan bahwa negara sudah hadir dari awal dan sampai hari ini, bahkan kemudian berbicara soal anggaran bahwa negara ini tidak hadir. Minta maaf sama dan yang terakhir tadi ingetin 2 menit kita sama-sama saya mengingatkan begitu sama-sama kita harus beristighfar dalam posisi ini. Kita tidak bisa dalam posisi ini saling menyalahkan. Iya, saya belum. Saya izin sekali saya belum. Kita sama-sama Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Istighfar maksudnya apa? Itu istighfar yang Rasulullah SAW. Ampun, itu kan minta ampun buat kita. Artinya semua dalam posisi kita dalam kehambaan. Artinya dalam posisi ini negara ini hadir untuk kita sama-sama tidak boleh meninggalkan satu rakyatnya dalam posisi itu. Jadi tidak bisa kita menegasikan sebuah langkah-langkah aksi sosial masyarakat, apalagi secara terpadu negara, masyarakat, pemerintah, semuanya ini bersama-sama, bukan lagi berbicara narasi politik, Mas. Iya. Terima kasih. Saya tidak bicara narasi politik. Saya mengingatkan bahwa politik bisa melahirkan kebijakan yang manusiawi. Karena logika teologisnya, Anda kalau itu kan pakai doa istighfar Rasulullah SAW. Tapi ada Al-Quran yang menyebutkan bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ini karena pakai hadis itu doa, saya pakai ayat. Kemudian kuntum khairu ummat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kami lakukan itu bukan hanya ta'muruna bil ma'ruf, tapi juga wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita nggak ada masalah di situ.
saya mengingatkan bahwa kekuasaan sangat penting untuk memanusiakan manusia. Itu saja sebetulnya. Karena itu pendekatan yang dilakukan harus hadir. Hadirnya itu harus diterjemahkan sampai detail. Saya kira itu. Yang terakhir Mas Ewan. Oke, singkat. Saya jadi ngeluarin ayat juga nih. Silakan. Karena Silakan. kok jadi keluar ayat-ayat. Belum ayat yang lain nih. Yang terakhir adalah perkara ini kan ada sangkut pautnya dengan perkara hukum juga. Jadi menurut saya, ini agenda terakhir ya. Penyelesaian perkara hukum di balik bencana ini juga harus dituntaskan. Itu poin. Langkah-langkah sudah kelihatan tadi, cuman harus tuntas supaya memberi efek jera agar tahun-tahun ke depan itu para oligark yang merusak hutan dan lain-lain itu kapok dia. Pakat. Saya kira itu. Terima kasih Mas. Baik. Mbak Gusti Ayu, silakan. Oke, pertama-tama saya dengan tulus mau minta maaf kepada Mas Aiman. Salah ucap. Sudah hampir 2 tahun loh Mbak. Oke. Dan Ya. perlu saya sampaikan, Ya. wartawan nggak boleh jadi politisi. Ya, Itu karena- prinsip. Karena saya bukan politisi. Dan nggak perlu juga jadi politisi untuk tahu itu. Ya saya minta maaf. Itu pengetahuan umum. Baik, silakan. Nggak apa-apa, saya maafkan. Silakan. Ya, secara terus saya ingin minta maaf. Kemudian saya tertarik ya dengan judul acara ini, Rakyat Bersuara, bahwa bencana kita hadapi bersama. Yang kita ketahui bahwa bencana itu berat, ya. Bencana itu sudah berat dan yang sering tidak kita sadari, yang memperberat bencana itu adalah adanya narasi-narasi dari semuanya, dari pemerintah, dari rakyat, dari relawan, gitu ya. Yang mungkin mereka tidak sadari bahwa narasi-narasi itu memancing emosi. Nah kalau tadi mohon izin Pak Ubay sampaikan bahwa dari narasi itu hanya sebatas diomong-omong, secara ilmu psikologi itu salah Pak, tidak demikian. Dalam teori perilaku itu ada kausalitas thinking, feeling, action. Apa yang dipikirkan itu mempengaruhi perasaan, bisa mendorong tindakan. Berpikir ingin makan mie instan misalnya. Terus kemudian feelingnya enak nih makan mie instan jam segini hujan-hujan. Akhirnya apa? Karena thinking dan feeling sudah selaras, jalanlah ke dapur bikin mie instan. Nah sehingga narasi itu kan menimbul dari pikiran, itu memicu emosi. Itu sangat mempengaruhi terjadinya tindakan. Dan itu pun sudah terbukti Pak. Bahwa Ya, selama... saya setuju itu. Iya, saya Tapi kalau yang dan hoax-hoax saya izin itu, selesaikan ya Pak ya. Terima kasih. Nah, jadi Nah, saya kalau dipotong lupa. Tapi intinya begini, bencana sudah berat. Tidak perlu diperberat lagi dengan narasi-narasi. Di sini menurut saya ada 2 pihak ya. Satu pihak yang nggak sadar bahwa narasinya bisa memicu emosi dan itu bisa berujung kepada tindakan. Meskipun sudah minta maaf, kata-kata itu seperti paku yang ditancapkan ke kayu. Dicabut bisa, bekasnya masih ada. Tapi juga ada yang kedua, pihak-pihak yang saya temukan ini menunggangi. Kenapa menunggangi? Karena fitnah-fitnahnya itu diproduksi dengan sengaja. Nah seperti contoh, korban ini meninggal, kelaparan, pemerintah nggak kasih bantuan. Padahal ternyata korban itu meninggal karena komplikasi penyakitnya. Nah hal-hal ini tuh kan, ini kan disengaja. Ini yang saya sebutkan tadi diorkestrasi. Jadi ada 2 hal ya, sehingga membuat di ekosistem ini semakin keruh. Yang harusnya fokusnya menolong korban diacak-acak lah sama cognitive warfare ini. Masih sudah jatuh nih, ketimpa tangga 1 cognitive warfare, ketimpa tangga kedua adalah disaster porn. Orang-orang yang ingin menumpang datang ke sana, kemudian fokusnya bukan kepada korban atau mencari solusi, tapi fokusnya adalah menjual emosi dan kesedihan dan menonjolkan bahwa dirinya sudah berbuat baik dan sebagainya. Akhirnya apa? Itu nanti akan menimbulkan emosi fatik, kelelahan emosional bagi masyarakat yang nggak di Aceh dan di Sumatera. Karena mereka disuguhin terus-menerus kayak begitu, ini teori ilmiahnya juga ada. Akhirnya mereka lelah. Ketika lelah ngelihat berita Aceh Sumatera, skip. Melihat berita Aceh Sumatera, skip. Gotong royong ingin menolongnya itu nggak dapet akhirnya. Gara-gara dalam tanda kutip wisata bencana itu tadi. Nah jadi mungkin itu solusinya apa? Nah saya ingatkan kembali lagi, manusia adalah makhluk emosional. We are emotional being. Sehingga
Apalagi Indonesia. Indonesia ini negara timur, bukan negara barat yang semua berbasis logis gitu ya. Kalau kita kan berbasisnya memang ada feel itu tadi empati. Jadi empati dibutuhkan, dari pemerintah juga dibutuhkan empati. Saya itu sempat menulis surat terbuka. Mudah-mudahan nyampe ya ke Letkol Teddy tentang pada orang tuh kalau udah ketimpa bencana, kita tuh kalau susah itu cuman butuh didengar. Gitu loh, bukan dikasih informasi. Sama kalau misalnya mungkin bapak-bapak di sini ya, saya ibaratkan punya istri gitu ya. Kalau istrinya lagi emosi, entah itu sedih, entah itu marah, emang bisa dikasih Excel sheet? Kan nggak bisa. Berarti harus dimenangkan dulu rasanya gitu loh, divalidasi. Nah, jadi harus ada empati dari pemerintah, ada empati dari masyarakat juga. Tolong please konten-konten kreator, itu kan ada relawan dan ada konten kreator gitu kan. Nah, kalau mau mengkontenkan, bedakan antara konten Anda ini edukasi atau disaster porn. Nah, Google aja, karena kan kita durasi. Di Google aja, itu nanti bisa ditemukan. Yang pasti fokusnya kita harus bersama-sama menolong korban. Baik, makasih. Mbak Seli silakan. Kalau dari saya 3 aja, Bang Aiman. Ini adalah 3 poin sekaligus harapan dari Sherly sebagai relawan, Sherly sebagai masyarakat, semoga terwakili. Dan yang ketiga adalah sebagai seorang yang lahir besar di Aceh. Yang pertama adalah kami berharap sekali agar laporan dan informasi yang didapatkan Presiden itu adalah yang real terjadi di lapangan. No gimmick-gimmick. Karena boleh jadi bagi sebagian orang itu hanya angka statistik yang dilaporkan, tapi itu apa yang dihadapi oleh mereka yang terdampak di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah atas dasar keadilan, rasa keadilan dan kemanusiaan yang tadi sudah 2,5 jam lebih kita diskusikan. Hampir 4 jam ini. Hampir 4 jam malah. Artinya masih belum terlambat. Sama kayak ijazah kayaknya. Bang Pitra ketahuan. Sama Bang Hojin. Masih belum terlambat menetapkan ini sebagai bencana nasional. Iya, iya. Anda masih punya pendapat itu? Masih ada harapan. Kenapa? Karena melihat lambatnya bantuan yang sudah dilaporkan sampai kepada mereka yang membutuhkan. Dan itu dikonfirmasi oleh relawan yang sampai malam ini terhubung sekalipun lewat telepon di Takengon. Artinya kalau memang pemerintah merasa mampu, maka kami menunggu. Dan terakhir, jangan sampai bantuan asing ditolak di masa bencana, tapi utang asing yang jelas-jelas itu berbunga malah diterima. Terakhir poin ketiga adalah mari hentikan deforestasi dan kita rawat alam kita ini bersama-sama. Sebagai penutup, semoga rakyat yang terdampak diberikan kesabaran, ketabahan, guna melewati semua kondisi ini. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 detik silakan. Oke. Nggak. Ya, terkait tadi bencana nasional, kalau kemudian yang diharapkan apa? Apakah support full dari pemerintah pusat atau bantuan dari asing? Kalau memang percepatan, maka yang dilakukan adalah bagaimana ada satgas terkait dengan percepatan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Bukan lagi kita bicara soal diksi bencana nasional, tapi yang harus kita lakukan adalah melakukan langkah-langkah yang konkret untuk kemudian pemerintah hadir, masyarakat hadir dan sebagainya. 30 detik juga, biar ini kayak debat capres jadi ya, silakan. Ya itu artinya kami yang bertanya. Kami yang bertanya tentang semua statement yang sudah keluar. Dan poinnya adalah ketika pemerintah mengeluarkan satu statement, pemerintah mengeluarkan satu janji, pemerintah mengeluarkan atau elit politik mengeluarkan diksi, maka dari situlah akhirnya rakyat relawan itu bereaksi. Nggak tiba-tiba tidak di ruang hampa. Iya, saya kira yang pertama adalah pemerintah bukan hanya berbicara soal diksi dan narasi, tapi pemerintah melakukan aksi-aksi secara nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Artinya di situ ada operasi terpadu dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dan sebagainya. Bahkan ada kegotong royongan pemerintah provinsi seluruh Indonesia. Dan disinilah bahwa ada kegotong royongan itu yang hadir. Baik.
Baik. Jadi intinya bahwa Mas Dan saya Aiman. kira semua aspirasi masyarakat itu tentu akan ditampung oleh iya, pemerintah. oke Terima betul. kasih. Dan ini aspirasi. Ada perbedaan nggak apa-apa, tapi yang jelas bahwa ini masyarakat akan terus melihat 5 dan detik, juga Mas, 5 detik. silakan nanti. Masyarakat akan terus melihat bagaimana kemudian menilai dari semua diskusi ini. Mas. Terakhir, silakan. Kita semua bersama-sama. Mas. 10 detik. Kalau Cuma beliau 5 detik, bicara, 5 detik saya doang. bicara lagi nih Bang Aiman. Enggak, nih. 5 detik Biar doang. adil, biar Iya, fair. 20 Jadi detik, 20 detik. saya mengharapkan minggu depan rakyat bersuara itu telepon lagi Ciki Fauzi. Berapa lama bantuan nyampe? Saya cuma minta itu doang. Ya nggak mesti rakyat bersuara, nanti kan ada program, kan kita 18 jam sehari TV News. Nanti kita bisa kawal di situ. Silakan. Saya kira cukup aja Bang Aiman karena sudah dicatat oleh KSP semua sudah terjawab. Terima kasih. Silakan Bang Iwan. Berarti saya ini closing akhir tahun ya? Bukan Ya, closing oke. segmen. Oke. Karena minggu depan kemungkinan rakyat bersuara nggak ada. Ada beberapa catatan ya, mungkin sebagai evaluasi untuk kita semua, terutama untuk penyelenggara negara. Ini baru 3 provinsi ya, sudah gelagapan. Indonesia ini ada ribuan pulau. Ya, ada 38 provinsi. Jadikan bencana Sumatera ini pembelajaran untuk ke depan supaya tidak gelagapan lagi. Yang kedua, saya berpesan untuk Bapak saya, untuk Pak Prabowo, Pak, ingat tujuan awal Bapak jadi presiden, itu aja Pak. Jangan lupakan rakyat atau rakyat yang akan melupakanmu. Ya, ini kartu kuning untuk Bapak. Kan nggak melupakan rakyat. Gimana melupakan rakyatnya Bang Iwan? Melupakan dalam arti gini nih, saya yakin Bapak itu masih punya, kita jangan debat, kita sama-sama dari dalam ya. Tapi harus jawab Bapak. Oke. Silakan. Pak Prabowo ini bagus. Saya nggak ragu sama sekali. Cuma imbangi. Ya, terima kasih Bang. Ya. Koreksi pembantu-pembantunya Oh, ini yang tidak loyal. pembantu-pembantunya maksudnya? Iya. Oke. Kalau Bapak, saya paham loh. Saya kenal beliau dari tahun 91 ya. Sama-sama dinas dulu. Saya hafal beliau. Anda di Kopassus dulu. Ya udah jangan dibahas itu. Oke. Ya. Jadi saya kenal Pak Prabowo sekali. Pak Prabowo komandan Anda waktu itu. Ya, jadikan kejadian Aceh ini untuk pembelajaran. Supaya ke depan menjadi lebih baik ya. Betul. Yang kedua, Pak, pilihlah 270 juta rakyatmu daripada melindungi segelintir orang untuk mendiamkan yang 270 tadi. Sepakat. Ya. Ganti pejabat-pejabat yang tidak loyal, Pak. Ya, masih banyak anak-anak bangsa yang lebih bagus. Cara saya itu aja, Mas ya. Ada satu boleh nggak yang saya agak kelupaan tapi barusan ingat. Oh iya udah. Boleh ya? 10 detik ya. 10 detik, oke. Oke. Militer dan sipil. Maksudnya? Jadi begini, kalau saya amati, mohon maaf kalau salah ya dari pemerintah gitu ya. Saya senang banget dengan tadi Mbak Shirley bilang kita butuh komando untuk menangani bencana. Nah tapi dalam menghadapi masalah itu tidak semua hal bisa diselesaikan dengan cara militer gitu. Termasuk contoh komunikasi, kita perlu pendekatan sipil gitu ya, pendekatan berbasis empati. Kemudian kalau misalnya untuk taktis ya menyelesaikan masalah bencana kita perlu pendekatan militer. Nah sedangkan kalau saya perhatikan ini kan ada ketua BNPB-nya dari militer, ya kan. Kemudian ya intinya butuh kerjasama lah ya, kolaborasi pendekatan militer dan sipil, dua-duanya. Karena anda mantan militer, emang komunikasi militer nggak pas di sini. Bukan nggak pas, tapi begini loh. Gini, oke Mbak, oke ya. Iya, Ini saya belum selesai tadi kan. Belum selesai lah bos. Oh maaf. Dalam arti begini, kalau militer sama polisi memang dipersiapkan untuk menghadapi situasi tersulit apapun. Itu sudah kita buktikan berkali-kali. Iya. Ya. Penyelesaian secara sipil itu pasti yang militer menangani situasi darurat. Setelah darurat selesai pasti akan ditangani sipil. Kolaborasi saja Bu. Ya. Kolaborasi saja. Intinya gini Pak, rakyat itu pengen dipeluk, udah Pak. Oh iya. Udah gitu aja. Saya baru pulang kemarin Bu, saya meluk rakyat Aceh semua itu. Dipeluk dengan rasa. Itu maksud saya. Kalau itu cocok, kalau itu gak ada masalah. Itu maksud saya. Dan tentara dimanapun daerah konflik dia sering memeluk rakyatnya. Nah, ya, saya setuju. Cuma itu tadi saya lanjutkan lagi, sorry Bu ya. Saya berpesan kepada Bapak saya sendiri, ingat tujuan awal Bapak jadi presiden, ya. Jangan pernah lupakan rakyatmu. Karena memang tujuan awal itu. Ya, sepakat. Lebih baik lebih memilih 270 juta rakyat daripada 2-3 orang sudah yang buat blunder. 1991.
Iya, tuh. Makanya Pak, tadi saya sempat menyampaikan ya bahwa kalau ya ada yang memberikan laporan palsu itu pengkhianat. Oke, salah data. Oke, Saya rasa itu ya cukup. nanti kalau saya dibilang gitu, Mbak Gusti Ayu pengkhianat saya dong karena salah data. Kan Oke, ada oke. niat, semua itu Nggak, kan tadi tidak- saya nggak anggap itu, Pak. Iya, Saya nggak iya, anggap iya. itu. Ada mens reanya atau senang Mas enggak kan Faris nih. gitu. Baik, makasih Pak Ayu, makasih Pak Iwan, Oke, terima kasih cukup. semuanya. Ya. Kita hari di sini dan minggu depan kita off dulu. Sampai bertemu Rakyat Bersuara di tahun 2026. Salam. Ini yang air